Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita mulai membahas kitab yang baru setelah kita selesai dari pembahasan kitab sebelumnya. Kita akan bahas salah satu dari bab-bab yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu kita akan bahas tentang kitab da'awat. Kitab da'awat itu kitab tentang doa. Kitab tentang doa, dan kitab ini penting bagi kita semua karena kita tahu kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, yang selalu bergantung kepada Rabbul Alamin, dan kita tahu bahwasanya senjata seorang mukmin adalah doa, ya, adalah doa. Karena segala kebaikan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meminta kepada Allah, lantas Allah mengabulkan, maka terbukalah pintu-pintu kebaikan. Kitabud Da'awat, kata Imam Bukhari rahimahullah, Kitabud Da'awat wa qaulillahi ta'ala, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguhnya mereka akan masuk neraka dengan penuh kehinaan. Ad-du'a, ya, dalam bahasa Arab disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Ad-du'a, ya, dalam nas-nas mengandung banyak makna, ya. Mengandung banyak makna. Ya, banyak makna. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya. Beliau menukil banyak perkataan para ulama. Di antaranya, ya, di antara maknanya adalah misalnya meminta, ya. Sebagaimana yang kita sering paham, berdoa artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meminta. Minta kepada Allah. Dan ini seperti dalam ayat ini, ud'uuni, ya. Memintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan kalian. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maksudnya aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Kemudian di antara makna doa sendiri bisa maknanya adalah ibadah, ya. Doa maknanya adalah ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Sebagian ulama menafsirkan dengan umum, yaitu janganlah engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepadamu dan tidak bisa beri mudarat kepadamu. Karena kalau kau melakukannya, sungguhnya kau telah berbuat kezaliman. Jadi doa terkadang maknanya adalah ibadah, ya. Kemudian makna-makna yang lain seperti doa maknanya istighatsah, ya. Wad'u syuhada'akum, ya. Maknanya adalah istighatsah, minta. Istighatsah yaitu minta tolong atau permohonan tolong. Ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wad'u syuhada'akum, wad'u syuhada'akum. Dan makna-makna yang lain Ibnu Hajar menyebutkan ada juga maknanya yang keempat adalah perkataan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum fiha yaitu perkataan mereka, ya, perkataan mereka. Kemudian juga maknanya bisa artinya seruan, nida. Yang kelima, seruan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yad'ukum, hari di mana Allah menyeru mereka. Yad'ukum artinya Allah menyeru mereka. Dan juga bisa maknanya tsana, sanjungan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul idullah aw idur rahman. Apa kalian menyanjung Allah atau menyanjung Ar-Rahman?
Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Tapi yang kita fokuskan di sini dua makna, meminta kepada Allah dan ibadah yang terkait dengan ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, di sini Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, setelah itu Allah berfirman, sungguhnya yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka dengan penuh kehinaan. Di sini ud'uni, berdoalah kepadaku, ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Ada yang menafsirkan adalah ibadah, ada yang menafsirkan maknanya adalah meminta, makna kedua, ada yang menafsirkan dengan makna pertama, ada yang menafsirkan dengan kedua makna. Ya, di sini ada tiga pendapat maksud dari berdoa ini. Ada yang menafsirkan maknanya adalah beribadahlah kepadaku, beribadahlah ya kepadaku. Ada yang menafsirkan pendapat kedua maksudnya berdoalah kepadaku, ya kepadaku. Dan ada yang menafsirkan kedua-duanya, yaitu mencakup berdoa dan beribadah. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini intinya ayat ini kalau kita artikan beribadah, toh doa juga bagian daripada ibadah. Tetapi kalau kita melihat ayat ini spesifik menuju kepada doa, karena Allah mengatakan astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Astajib lakum itu aku akan kabulkan, sehingga yang mengartikan makna dengan berdoa ini cukup kuat, ya, cukup kuat. Ya, jadi firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Dan demikian juga tidaklah kita beribadah, kita berhaji, kita salat, kita puasa kecuali kita mengharapkan doa kita dikabulkan. Dalam ibadah-ibadah tersebut sungguhnya kita ada permintaan. Ya, berdoalah maksudnya meminta, ya. Maknanya adalah meminta. Meminta, ya. Tidaklah kita beribadah kecuali kita ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan sungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, ya, sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang agungnya doa. Seperti dalam hadis, ya, kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan doa adalah ibadah, ini menunjukkan intisari ibadah adalah doa. Ibnu Hajar menyebutkan seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah. Perhatikan, al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Kita tahu bahwasanya kegiatan haji bukan cuma wukuf di padang Arafah. Kalau kita hajian ada namanya lempar jamarat, ada namanya mabit di Mina, ada namanya mabit di Muzdalifah, ada namanya tawaf, ada namanya sa'i, ada namanya salat setelah tawaf, ada namanya lempar jamarat, dan ada namanya wukuf di Arafah. Tetapi dari sekian kegiatan-kegiatan haji tersebut, ketika Nabi menerangkan tentang haji, Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Artinya, intisari daripada ibadah haji yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah. Adalah wukuf di padang Arafah. Siapa yang tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Tidak bisa digantikan dengan dam misalnya, enggak bisa. Ya, siapa yang tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Dan disitulah di wukuf di padang Arafah lah kemudian para jamaah haji benar-benar memunajatkan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ketika Nabi berkata al-hajju Arafah, haji intisarinya adalah wukuf di padang Arafah, menunjukkan Arafah, wukuf di padang Arafah adalah kegiatan haji yang terpenting. Nah, ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kata Ibnu Hajar maknanya bahwasanya intisari ibadah itu sama seperti hadis tadi, seakan-akan ibadah itu terfokus pada doa. Dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kalau seorang sedang berdoa, benar-benar dia menunjukkan ibadah yang sesungguhnya kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Ketika seorang sedang berdoa, nampak kehinaan dia. Dia sedang merendahkan dirinya dan dia mengakui keagungan Rabbul Alamin dan dia memohon. Situlah nampak bukti dia sebagai seorang hamba. Yang terkadang kehinaan ini tidak nampak pada ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika seorang sudah mengadakan tangan,
Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menangis, mohon. Ini jelas sekali dia mengakui dia adalah hamba yang hina dina dan dia mengakui Allah adalah Tuhannya yang Maha mengabulkan permohonannya. Dari sinilah nampak bahwasanya intisari ibadah ada pada doa. Makanya syirik yang paling parah adalah syirik terkait dengan doa. Syirik itu banyak, ada syirik menyembelih kepada selain Allah syirik, bernazar kepada selain Allah juga syirik, ya. Percaya dukun juga syirik, tapi syirik yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah ibadah yang teragung. Ketika ibadah yang teragung ini diserahkan kepada selain Allah, bayangkan ada seorang kemudian nangis, minta di penghuni kubur, atau kemudian minta kepada Nabi Isa misalnya nangis-nangis, ini atau minta kepada malaikat nangis-nangis dengan menghinakan seluruh dirinya, maka ini syirik yang paling besar. Kenapa? Seharusnya kerendahan dan kehinaan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kita membahas tentang kitab dakwah, tentang kitab doa ini karena doa inilah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis-hadis bagaimana Allah tidak suka kalau ada orang yang tidak berdoa. Ya, seperti dalam hadis, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Ya, ini contoh bagaimana Allah tidak suka dengan orang yang tidak meminta kepadanya. Justru sebaliknya Allah sangat suka kepada orang yang mohon kepadanya. Karena setiap orang mohon kepada Allah menunjukkan dia seorang hamba. Dia mengakui dia sebagai hamba dan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allah berfirman atau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah seperti doa. Tidak ada yang lebih mulia daripada doa. Ibadah yang paling mulia adalah doa. Jadi Nabi yang mengatakan doa ini ibadah. Jadi maksud saya begini. Ketika seorang berdoa, kemudian dia memfokuskan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, taruhlah tidak diterima doanya, taruhlah tidak dikabulkan doanya, tetap dia dapat pahala. Seandainya doanya pun tidak dikabulkan, dia dapat pahala. Kenapa? Ketika dia memfokuskan hatinya, minta kepada Allah, merengek-rengek, sungguh dia telah melakukan ibadah yang agung. Meskipun seandainya tidak dikabulkan, apalagi kalau dikabulkan. Ya. Jadi kita jangan menyangka ibadah cuma salat, ibadah cuma zikir. Kita berdoa itu adalah ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salullaha min fadlih." Mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Sungguhnya Allah suka jika dimintai. Ya, suka dimintai ya. Ya, mintalah seperti kata penyair, mintalah kepada Allah yang suka jika dimintai. Jangan minta kepada anak-anak Adam yang benci kalau diminta-minta. Anak Adam lama-lama kalau dimintai marah ya. Kenapa dia marah? Karena aset dia terbatas ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala asetnya tidak terbatas dan Allah suka jika hambanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, ada yang menafsirkan siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam. Artinya ada orang tidak berdoa, dia merasa tidak butuh kepada Allah, ini orang masuk neraka jahanam. Tapi kalau ada orang tidak berdoa karena memang dia sibuk, karena dia bukan merasa tidak butuh, tapi dia memang sibuk, dia lupa, dia lalai, ini tidak jadi masalah. Yang Allah tidak suka jika ada seorang dia merasa, saya ngapain saya berdoa sama Allah, saya tidak butuh, maka ini tidak boleh karena Allah mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Dari sini pendapat yang lebih kuat bahwasanya mana yang lebih ada khilaf di kalangan para ulama. Mana lebih afdal? Seorang yang senantiasa minta kepada Allah atau seorang yang tidak minta kepada Allah karena dia ridha dengan keputusan Allah. Ini ada pembahasan. Dia bukan karena merasa tidak butuh, dia tidak berdoa, dia merasa cukuplah apa yang Allah takdirkan, saya ridho. Saya tidak perlu berdoa bukan karena saya tidak butuh kepada Allah, tetapi saya merasa semua keputusan Allah saya ridhoi. Sehingga saya tidak perlu minta, sudah biarkan Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Ini lebih afdal ataukah orang yang minta kepada Allah selalu meminta kepada Allah? Yang benar yang lebih afdal adalah yang senantiasa minta kepada Allah dan itulah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan contoh kecuali yang paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dalam segala kondisinya. Memuji Allah, bangun tidur, mau keluar rumah, mau tidur kembali berdoa.
Rasulullah SAW masuk pasar berdoa, masuk kampung berdoa, apapun, masuk rumah berdoa, keluar berdoa, Rasulullah selalu berdoa. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana ketika di Padang Arafah, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dari duhur sampai maghrib di atas onta di bawah terik matahari. Kemudian Rasulullah SAW berdoa mengadahkan kedua tangannya. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Ketika tali kekang ontanya bergerak, Rasulullah SAW megang dengan tangan kirinya dan tangan kanan tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah. Rasulullah berdoa berjam-jam. Kenapa? Dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya saya sering sampaikan kepada jemaah haji, kita enggak mampu seperti Nabi. Siapa yang mampu di Padang Arafah berdoa 4 jam, 5 jam? Kita enggak mampu. Kenapa kita enggak mampu? Kita enggak bisa fokus selama itu. Tapi Nabi SAW bisa fokus doa 5 jam, atau 6 jam, atau 4 jam. Kenapa? Karena dialah hamba yang paling merasa butuh kepada Allah. Dia yang paling tahu tentang kekurangan manusia dan dia yang paling tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bukan hanya dipuji sebagai seorang rasul, dia juga dipuji sebagai seorang hamba. Dalam beberapa ayat Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya, tapi Allah mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah memuji Nabi ketika sedang menyebutkan mukjizat yang hebat, mukjizat Isra Mi'raj. Allah memuji dengan memunculkan atau menonjolkan sifat dia sebagai hamba. Demikian juga dalam Al-Quran, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Ketika Allah turunkan ayat tantangan kepada orang Quraisy untuk mendatangkan semisal Al-Quran, kata Allah, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan kepada yang kami turun kepada Rasul kami. Tapi Allah bilang yang kami turun kepada hamba kami. Maka datangkanlah surat yang seperti Al-Quran. Ya. Demikian juga walamma qama Abdullahi, tatkala hamba Allah sedang salat, ya. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat beribadah, orang yang paling kuat berdoa. Ya. Sampai Rasulullah SAW salat, kakinya bengkak-bengkak sampai kakinya pecah-pecah. Rasulullah SAW rakaat pertama salat malam bisa baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Subhanallah. Sampai kaki beliau pecah-pecah, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakuran? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana ketika perang Badar. Perang Badar para sahabat ngantuk, di malam hari mereka tidur. Kata Ali bin Abi Thalib, semuanya tidur, yang tidak tidur kecuali Nabi SAW. Salat malam sampai subuh. Terus habis subuh tidur, tidak, habis subuh dia pasang pasukan, ngatur pasukan. Kemudian dia lanjut pasukan berperang, beliau lanjutkan berdoa bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Kuat Nabi dalam berdoa. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan diriku kepada diriku, jiwaku, meskipun hanya sekejap mata. Ini yang kurang dari kita. Kita tidak merasa kurang menyadari kekurangan kita, kurang menyadari kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita pede dengan kelebihan yang kita miliki. Sering kita terpedaya dengan materi yang ada di tangan kita yang kita miliki sehingga kita lupa untuk sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, akan tapi tentunya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa adab dalam berdoa, ya, agar doa kita dikabulkan. Ingat, kita sedang beribadah. Ketika kita berdoa, kita sedang beribadah, maka perlu bagi kita untuk beradab ketika berdoa, ya. Adab yang pertama adalah benar-benar iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu benar-benar bersandar ketika berdoa, berharap atau bersandar kepada Allah. Bukan merasa tidak butuh. Bukan merasa tidak butuh. Artinya jangan sampai dalam hati kita, saya doa saja. Kalau Allah kabulkan enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Kalau kita berdoa benar-benar kita berharap.
Kita berharap kepada Allah. Bukan merasa tidak butuh. Kita berkata tidak butuh maksudnya apa? Kalau Allah kabulkan, oke, kalau enggak juga apa-apa. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini juga tidak boleh seperti ini. Tidak apa-apa. Namanya kita kurang iltija ya. Ini tentunya salah ya. Ini salah. Ini adab yang pertama. Jadi kita benar-benar mohon kepada Allah, kita mengakui kekurangan kita dan kita minta pertolongan Allah. Itu namanya doa, adab. Karena agar kita tunjukkan, ya Allah, saya butuh kepada Engkau sebagai Tuhanku. Aku ini hamba-Mu yang penuh kekurangan. Bukan kita doa kayak apa ya, angin-anginan berdoanya atau kayak cuek-cuek gitu, enggak. Itu bukan adab doa. Doa itu serius, fokus. Nah, itu namanya berdoa. Ya. Ini saya ingatkan pada sebagian orang, kalau kadang-kadang doa salah-salah, amin gitu, kadang-kadang ini enggak, jangan begitu berdoa. Berdoa serius. Berdoa serius. Yang kedua, berharap dikabulkan. Berharap dan husnuzan dikabulkan. Ya. Kata Nabi SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah dalam kondisi yakin dengan pengabulan. Yakin. Apa? Dalam hati, apa susahnya Allah mengabulkan permohonan saya? Apa susahnya? Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit bagi Dia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atai kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya, manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, seluruhnya berkumpul pada satu dataran, semuanya minta kepadaku, semuanya, miliaran, mungkin triliun manusia, digabung manusia dan jin, mungkin triliun, semuanya dari awal sampai akhir, terus aku kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak ada. Artinya Allah asa tanpa terbatas. Jangan bilang, aduh kayaknya susah nih, kayaknya. Jangan gitu. Kita minta aja. Urusan dikabulkan, urusan Allah. Kita yakin ini mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ketika berdoa kita yakin ya. Ya, yakin. Tapi tentunya pengkabulan doa ada beberapa bentuknya ya. Ada beberapa bentuknya sebenarnya dalam hadis ya. Dalam hadis pengkabulan doa tersebut ya ada 3 kemungkinan. Makanya yang pertama, kemungkinan pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, saya bacakan, ma 'alal ardi muslimun yad'u bi da'watin illa atahu Allahu iyyaha. Tidak seorang muslim pun di atas muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan doa tersebut. Aw sarafa anhu minas su' mithlaha, atau Allah palingkan keburukan yang setimpal. Jadi dalam riwayat yang lain, imma an yu'ajjilaha lahu. Ya, kemungkinan pertama Allah kabulkan di dunia. Di dunia. Dan ini juga bisa 2 kemungkinan, ini bisa langsung, bisa juga tertunda. Terserah Allah kapan Allah mengabulkan. Tapi Allah menyegerakan, maksudnya di dunia. Allah kabulkan di dunia. Terkadang kita mohon langsung Allah kabulkan. Sering kita berdoa seperti langsung Allah kabulkan. Ini terjadi. Terkadang kita berdoa, kemudian kita sudah lupakan, tahu-tahu 2 tahun kemudian Allah kabulkan. Ini juga terjadi. Kalau saya bicara pengalaman pribadi, kita mengalami hal ini. Kadang kita berdoa langsung dikabulkan, terkadang kita enggak dikabulkan. Tapi setelah 2 tahun, tahu-tahu dikabulkan. Bahkan kita sudah tidak berdoa karena saking sibuknya, Allah kabulkan. Jadi Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan. Dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi tadi asraf anhu minas su'i mithlaha, yaitu menghindarkan dia dari keburukan yang setimpal dengan permohonannya, dengan doanya. Ini juga sebenarnya bentuk pengabulan. Contohnya begini. Kita berdoa, ya Allah, mudahkan saya uang 100 juta misalnya. Karena untuk begini. Kita bilang, minta Allah, kita sebutkan nominal. Ya Allah, kita mohon, saya mudahkan uang saya 100 juta karena saya harus begini. Tahu-tahu enggak dikabulkan. Ternyata Allah mengabulkan dengan cara yang lain, yaitu Allah hindarkan kita dari mengalami kerugian 100 juta.
Mungkin Allah harusnya kita kecelakaan, ada parah atau apa, atau kita pedagang kita ketipu, nggak jadi ketipu. Namun kita nggak sadar akan hal ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan dengan bentuk yang lain, itu dipalingkan dari keburukan, semisal dengan apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, wa imma an yaddakhiraha lahu, ya. Atau yang ketiga, Allah simpan balasannya di akhirat, atau pengkabulannya di akhirat. Allah balas dengan ganjaran surga, ya. Semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maka Allah mengabulkan doa yang kalian mohon jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, ya. Jadi intinya kita yakin, tapi semuanya mudah bagi Allah. Pokoknya kita minta kepada Allah, husnudzan, Allah mudah mengabulkan. Yang penting kita melakukan sebab, mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata tidak dikabulkan, kita bilang Allah tahu yang lebih terbaik bagi saya. Tapi kita minta, kita merengek-rengek, kita menangis. Kemudian di antaranya dalam adab berdoa disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antaranya jangan jangan melanggar atau berlebih-lebihan, ya. Jangan melanggar. Melanggar ini misalnya apa? Misalnya minta sesuatu yang tidak layak, misalnya meminta yang tidak layak. Seperti mengatakan, ya Allah, hilangkan saya dari kewajiban salat 5 waktu misalnya. Ini enggak boleh, ya. Aku meminta kepada Engkau, ya Allah, agar saya tidak perlu lagi salat 5 waktu, ya. Atau berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau menjadikan aku seorang nabi. Ya sudah, enggak boleh. Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlebih-lebihan. Ini tidak boleh dan tidak akan dikabulkan. Kemudian juga misalnya mendoakan keburukan bagi orang yang tidak layak. Dia tidak berhak mendapatkannya. Bagi orang lain yang tidak berhak mendapatkan keburukan tersebut. Makanya Nabi SAW pernah berdoa terkait dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab mendoakan keburukan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Allah akan mengabulkan doa kita tentang mereka, dan Allah tidak akan mengabulkan doa mereka terhadap kita, ya. Karena Nabi tidak berhak, karena yang benar adalah kita. Jadi kalau kita melakukan kebenaran terus ada orang mengancam, saya akan doakan kamu binasa, kualat, biarin aja. Kalau kita benar, jangan pedulikan. Yang jadi masalah kalau kita yang zalim, itu bahaya, ya. Ya. Kemudian di antaranya menjauhi makanan haram. Keempat, menjauhi konsumsi haram. Konsumsi haram di sini di antaranya makanan, minuman, pakaian, mobil haram, ya. Jangan konsumsi yang haram-haram, pakaian haram. Kata Rasulullah SAW, wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa makaluhu haram, makanannya haram. Wa masyrubuhu haram, minumnya haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana mau dikabulkan? Ini kita hindari. Kita ini makan haram, minum haram, kemudian pakaian haram, mobil haram, ya. Jam tangan haram, tas haram, repot. Gimana mau dikabulkan? Namun terkadang bisa saja dikabulkan. Kalau Allah mengatakan, kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lahu. Lafalnya begini. Fa anna yustajabu lahu. Sulit untuk dikabulkan. Tapi bisa saja ada seorang yang makan haram dikabulkan, ya, kalau Allah berkehendak. Tapi hukum asal tidak dikabulkan. Bisa dikabulkan misalnya, ternyata memang Allah bisa jadi istidraj, bisa jadi memang Allah ingin kabulkan karena ada maslahat atau hikmah yang Allah tahu. Bisa jadi dalam kondisi muttar, dalam kondisi genting, Allah kabulkan. Sebagaimana orang musyrikin dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah, kabulkan. Wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka di lautan kemudian ombak menghantam mereka, maka mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah, kabulkan. Ya. Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang dalam kondisi darurat ketika berdoa kepada Allah, ya. Ini contoh, bisa jadi dikabulkan meskipun dia konsumsi yang haram. Demikian juga di antara kondisi yang mungkin buat seorang bisa dikabulkan ketika dia dizalimi
Rasulullah SAW mengatakan orang zalim ya wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi. Dalam riwayat kata Rasulullah, hatta walau kana kafir, hatta walau kana fasiqan, meskipun dia orang kafir, meskipun dia orang fasik, tapi ketika dia dizalimi ada sebab yang buat doanya bisa dikabulkan. Maka jangan menzalimi siapapun, ya. Jangan menzalimi siapapun. Baik. Kemudian juga jangan lupa merengek-rengek itu di antara mudah dikabulkannya doa, ya. Sebenarnya ini adalah cabang dari sini, ya. Bersandar kepada Allah. Yang ke-5 ilhah. Al-ilhah yaitu merengek-rengek. Ini di antara kalau bisa menangis, ya. Di antara dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW ketika menceritakan orang yang berdoa, dia mengatakan ya Rabbi, dia ulang ya Rabbi. Itu ada adab-adab doa yang lain, adab yang lain seperti berwudu, hadap kiblat, ya, kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah, beristighfar sebelum berdoa. Ini di antara adab doa. Sebagian Nabi Rabbi ghufirli wa habli mulkan, seperti Nabi Sulaiman sebelum berdoa dia beristighfar. Seperti Nabi Yunus, la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia beristighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara mungkin adab-adab yang jangan sampai terlupakan. Taib. Kalau sudah kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Bab kita masuk pada bab pertama. Sudah. Bab likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abi Zinad, anil A'raj an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan, yang mereka dan yang nabi tersebut berdoa dengan doa tersebut. Itu doanya dia minta dan dikabulkan. Wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Adapun aku punya doa yang pasti dikabulkan, tapi aku ingin nyimpan, aku tidak minta di dunia. Kata Nabi, aku mau nyimpan di akhirat nanti sebagai syafaat bagi umatku. Hadis berikutnya, wa qala li khalifah, kalau Imam Bukhari berkata kepadaku khalifah, qala Mu'tamir, berkata Mu'tamir, sami'tu abi an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ayahku dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang kedua, tadi hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Anas dengan makna yang mirip. Likulli nabiyyin sa'ala su'lan aw qala likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi pernah memohon suatu permintaan, yaitu yang pasti dikabulkan. Atau Nabi berkata, likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha. Setiap nabi punya doa yang sudah mereka mohon, fastujiba dan dikabulkan. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku punya doa yang pasti dikabulkan, aku simpan untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat. Hadis ini secara umum menunjukkan tentang rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan perkataan indah dari Ibnu Jauzi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini. Beliau berkata, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, "Hadza min husni tasarrufihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ja'ala ad-da'wa fi ma yanbaghi wa min kathrati karamihi." Ini adalah bentuk sikap Nabi yang sangat baik, ya. Sangat indah ketika dia menjadikan doanya pada perkara yang hendaknya, yang diperlukan. Wa min kathrati karamihi, karena begitu banyaknya kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li'annahu athara ummatahu ala nafsihi, sehingga dia mendahulukan doa tersebut untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Dia sayang kepada umatnya. Artinya doa itu kalau dia minta untuk dirinya, Allah pasti kabulkan. Tapi dia tunda untuk umatnya pada hari kiamat. Wa min sihhati nadharihi li'annahu ja'ala al-mudhnibin. Dan di antara pandangan Nabi yang luar biasa, beliau menjadikan doa ini untuk para pendosa min ummati, daripada pendosa dari umatnya. Likaunihim ahwaja ilaiha min at-ta'iin, karena orang-orang yang bermaksiat yang lebih butuh dengan doa Nabi daripada orang yang taat. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafaati li ummati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian juga dalam hadis yang lain, syafaatan li ummati, ya,
aku berikan syafaat kepada umatku wa hiya na'ilatun, dan syafaatku itu akan mengenai siapa saja, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku ini akan mengenai siapa saja umatku yang meninggal dan tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu baiknya, begitu kasih sayangnya, begitu sayangnya kepada umatnya, doa yang tersebut harusnya bisa untuk dirinya, kepentingan pribadinya, namun tidak, dia gunakan untuk umatnya. Bahkan dia serahkan kepada untuk kepentingan umatnya yang penuh dosa, karena mereka lebih butuh kepada doa Nabi daripada orang-orang yang taat. An-Nawawi juga berkata semisalnya, An-Nawawi berkata rahimahullah taala, fihi kamalu syafaqatihi ala ummatihi wa ra'fatihi bihim wa atina'uhu bin nazar fi masalihim. Fi masalihihim. Bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang kasih sayang Nabi kepada umatnya. Bagaimana kasih lembutnya Nabi kepada umatnya, dan bagaimana perhatian dia untuk memperhatikan kemaslahatan umatnya. Faja'ala da'watahu fi ahammi awqati hajatihim. Maka Nabi menjadikan doanya dikabulkan di waktu yang paling mereka butuhkan, itu di akhirat. Ya, artinya kalau Nabi mau buat dirinya, tapi dia ternyata jadikan doanya untuk umatnya, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Syafaatku ini akan mengenai umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali, menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal tidak musyrik maka tidak kekal di neraka. Tidak kekal. Kalaupun masuk neraka dia tidak kekal. Ya, meskipun dia terus melakukan dosa besar. Selama dia tidak musyrik dia tidak kekal, karena orang tersebut suatu saat akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah doa-doa Nabi banyak dikabulkan? Iya, kita tidak tahu, tapi artinya ini sepertinya doa khusus spesial. Doa spesial yang mungkin diminta oleh para nabi, ya, yang pasti dikabulkan. Nabi juga punya kesempatan demikian. Artinya doa Nabi banyak dikabulkan. Nabi-nabi sebelumnya juga banyak doa dikabulkan. Tapi ada doa yang mungkin permintaannya hebat. Kalau mereka minta pasti dikabulkan. Nabi juga bisa, tapi Nabi tunda. Seperti contoh, doanya Nabi Nuh, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh sudah ketika dia dihina, diejek, kemudian dia pun marah kepada umatnya. Dia mengatakan, mereka mengatakan Nabi Nuh majnun, maka dia anni maghlubun fantasir, ya Allah tolonglah hambamu ini. Maka dia pun berdoa agar jangan biarkan ada orang kafir pun di atas muka bumi. Maka ketika itu Allah turunkan banjir, semuanya mati. Yang hidup cuma orang beriman di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Itu doa yang hebat. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan ada seorang kafir pun tersisa. Luar biasa, doa yang hebat. Ini mungkin doa-doa seperti ini yang hebat, sepertinya Allah kabulkan. Seperti doanya Nabi Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kerajaan yang tidak boleh seorang pun punya kerajaan seperti ini setelahku. Tidak boleh. Aku menginginkan kerajaan yang sangat hebat, di mana aku menguasai angin, aku menguasai jin, dan dikabulkan. Nabi juga bisa minta seperti ini sebenarnya, tapi dia tidak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mikirin kita, mikirin umatnya, bahkan mikirin umatnya yang melakukan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka ikhlaskan niat. Jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Semakin seorang ikhlas, maka semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Di sini Abu Hurairah menggunakan isim tafdhil, man as'ad, siapa yang paling bahagia. Artinya banyak orang mendapatkan syafaat Nabi tapi bertingkat-tingkat. Siapa yang paling bahagia, yang paling mendapat dominan mendapatkan syafaat yang paling banyak? Kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas. Semakin seorang ikhlas, jauh tidak ingin disanjung, tidak ingin dipuji, tidak sering mempublish ibadah yang dia lakukan, tidak riya, tidak sum'ah, semakin jauh dari dukun, tidak percaya kepada pamali-pamali, tidak percaya kepada tatayur, semakin ikhlas, semakin mantap tauhidnya, maka dia akan semakin mendapatkan bagian besar dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan satu bab lagi. Bab kedua, bab afdhalil istighfar, tentang istighfar yang terbaik. Ini mulai masuk doa, tentang doa. Apa sih istighfar yang paling baik? Wa qoulihi ta'ala, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, ya.
Ini adalah perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian diampuni oleh Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kalian banyak harta dan kalian banyak anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai dan memberikan bagi kalian kebun-kebun. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seakan-akan ka'anal musannif lamaha bi dzikri hadhil ayah, seakan-akan musannif yaitu Imam Bukhari menyebutkan ayat ini untuk mengisyaratkan kepada athar atau riwayat dari Hasan Al-Basri, inna rajulan syaka ilaihi al-jadab faqala istaghfirillah. Ya. Ada seorang yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri tentang musim kemarau, maka Hasan Al-Basri berkata istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar al-faqr. Ada lagi datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kemiskinannya, maka solusinya apa? Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, beristighfarlah. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani. Ada lagi yang mengeluh tentang kebunnya kering. Hasan Al-Basri berkata, beristighfarlah. Wa syaka ilaihi akhar adamal walad. Ada seorang lagi yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri, dia tidak punya anak, sudah nikah lama. Apa solusinya? Hasan Al-Basri berkata, istighfirillah, beristighfarlah. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidrar. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian sudah diampuni, Allah akan turunkan hujan. Tadi yang minta musim kemarau, yang mengeluh tentang kebun yang kering, Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bahkan Allah akan memberikan kalian harta, memberikan kalian anak-anak. Tadi yang mengeluh tidak punya anak, istighfar, Allah akan berikan anak. Wa yaj'alakum jannatin, Allah akan tumbuhkan kebun-kebun yang indah, yang rindang. Wa yaj'alakum anharan, Allah akan mengalirkan sungai-sungai bagi kalian. Di sini istighfar adalah bahasa Arab dari talabul maghfirah. Talabul maghfirah artinya mohon, ini sudah sering disampaikan, al-istighfar. Al-istighfar secara bahasa dari wazan istaf'ala, yaitu talabul maghfirah. Istighfar artinya memohon maghfirah, al-maghfirah. Dan al-maghfirah ini secara bahasa Arab diambil dari kata mikfar, al-mikfar. Al-mikfar itu adalah helm yang dipakai oleh prajurit ya. Saya nggak perlu gambar ya. Jadi helm yang dipakai oleh prajurit perang terbuat dari besi. Al-mikfar maksudnya adalah helm prajurit, helm besi yang digunakan oleh prajurit. Fungsinya dua fungsinya. Apa fungsinya? Yang pertama, menutup kepala, dan yang kedua adalah melindungi kepala dari hantaman pedang musuh, Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak semua penutup kepala disebut mikfar, seperti qalansuwa atau taqiyah, songkok tidak disebut mikfar dalam bahasa Arab. Sorban menutup. Kenapa? Karena dia hanya sekedar menutup, tidak melindungi. Artinya kalau ada sesuatu yang kena, terluka, pedang terluka. Tapi kalau helm yang terbuat dari besi, ada pedang menahan dia, enggak bisa. Maka seorang ketika mengatakan astaghfirullah, dia minta dua hal. Menutup kepala maksudnya ya Allah, istighfar artinya ya Allah, tutuplah dosaku. Aibku. Itu jangan kau tampakkan maksiat yang aku lakukan, tutuplah. Di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia dan akhirat. Ini maksudnya kita bilang astagfirullah, karena kalau Allah bongkar aib kita, maka kita akan tidak ada yang melirik sama kita. Sebagaimana banyak orang yang telah Allah bongkar aibnya di dunia, belum Allah bongkar lagi di akhirat. Sebagian orang baru dibongkar sedikit aibnya di dunia, belum Allah bongkar di akhirat, masih banyak. Kita banyak melakukan dosa, kita ingin Allah tutup aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Kemudian melindungi kepala dari hantaman musuh, fungsi mikfar. Maka ketika kita istighfar, kita berkata, ya Allah, hindarkanlah aku, atau lindungilah aku. Hindarkan aku.
hindarkanlah aku dari dampak maksiat. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Tidak mungkin tidak. Falabut pasti ada dampaknya. Minimal akan mencoreng hati kita, membuat kita tidak khusyuk, membuat kita tidak terenyuh, membuat kita malas beribadah. Itu dampak maksiat. Ya. Dampak maksiat pasti membuat kita malas untuk ngaji, baca Al-Quran enggak semangat, mau jadi pelit untuk bersedekah. Perempuan tidak mau taat kepada suami. Dampak maksiat itu membuat hati kita malas untuk taat kepada Allah. Kita ketika istighfar astagfirullah, yaitu ya Allah, hindarkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan. Itu mana istighfar. Ini secara bahasa. Kemudian ada pun Ghaffar. Ghaffar ini adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ya. Ismil fa'il ya. Ghaffar asalnya ghafir ya, asalnya ghafir. Kalau bahasa Arab fa'il ghafir, yaitu yang memaafkan. Tapi kalau orang Arab ingin mengucapkan sangat suka memaafkan atau banyak memaafkan, dia tidak mengatakan ghafir, tapi dia menggunakan sighah mubalaghah dengan ghaffar atau ghafur ya. Ini apa namanya? Wazan-wazan fiil isim sighah mubalaghah ya. Di antaranya seperti faul, kemudian fa'al, kemudian mif'al, fa'il, fa'il. Ini di antara sighah mubalaghah. Ada faul, ada fa'al, ada fa'il ya, ada fa'il, ada mif'al, mif'al ya. Ini semua kalau ada kata dengan wazan seperti ini maka menunjukkan sangat ya. Dan dalam sifat memaafkan ada dua. Dalam Al-Qur'an ada sifat Allah, ada nama Allah, ada Ghaffar, ada Ghafur. Wal Ghafurur Rahim. Ada Ghaffar, ada Ghafur. Ini sama ya. Sama makna Ghafur sama Ghaffar. Ini sama-sama sighah mubalaghah yang menunjukkan sangat memaafkan. Nah, tapi apa bedanya di antara keduanya? Al-Ghazali dalam kitabnya ya menyebutkan Ghaffar ini wazan fa'al, menunjukkan akan fa'al menunjukkan seringnya memaafkan, banyaknya memaafkan. Kalau Ghafur menunjukkan akan kualitas memaafkan, besarnya pemaafannya. Besarnya pemaafan Allah, ampunan, besarnya ampunan Allah. Nah, ini terkait dengan dosa sebanyak apapun Allah mudah maafkan. Allah maafkan, banyaknya maafkan dosa sebanyak apapun. Sebanyak apapun Allah maafkan. Kalau Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun, separah apapun. Ini sekedar pembahasan, artinya kita biar memahami apa kalau kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, innaka antal ghafurur rahim, kita paham maknanya. Innaka kunta ghaffara, kita paham maknanya ya. Ini makna dari istighfar dan makna ghafur dan ghaffar. Jadi Allah Maha mengampuni sebesar apapun dosa, sebanyak apapun, sebanyak bunyi di lautan, sebesar gunung, sebesar bumi di langit, sebesar bumi, sebesar seluas langit ya, Allah akan mudah maafkan. Taib, ini tentang istighfar. Kemudian juga di antara ayat yang menyebut tentang istighfar adalah dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan", dan orang-orang yang jika melakukan fahishah, melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau berbuat maksiat, itu di bawah daripada fahisyah. Fahisyah perbuatan lebih parah. Atau zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka, melakukan maksiat yang di bawahnya, dzakarullah, maka dia ingat Allah. Mereka ingat Allah ketika melakukan maksiat. Apa yang dimaksud mengingat Allah? Ada yang mengatakan mereka mengingat dosa-dosanya, atau mereka mengingat keagungan Allah sehingga mereka pun segera istighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ini ciri orang beriman. Siapa sih yang tidak melakukan? Setiap kita semuanya melakukan maksiat. Tetapi orang beriman begitu melakukan maksiat, dia selalu langsung ingat Allah. Walladzina idza fa'alu, sudah melakukan fahisyah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, melakukan dosa, mereka tidak terus-menerus zakarullah, maka ingat Allah, ingat dosa-dosanya, ingat azab Allah, ingat keagungan Allah, maka fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka pun mohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa mereka. Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang memaafkan kalau bukan Allah? Ini
pernyataan yang sangat indah, ya. Beda kalau saya bilang tidak ada yang bersedekah kecuali Zaid, misalnya saya bilang. Tidak ada yang bersedekah kecuali Zaid. Beda ketika saya mengatakan lebih hebat lagi, saya mengatakan siapa lagi yang mau bersedekah kalau bukan Zaid. Nah, jadi menunjukkan tidak ada lagi. Dua-duanya menunjukkan kehebatan. Tidak ada yang bersedekah kecuali Zaid. Ini bagus, ini hebat. Karena tidak yang, tapi ada lagi yang saya mengucapkan perkataan yang lebih mengena. Siapa lagi yang bersedekah kalau bukan Zaid? Seperti ini Allah tidak mengatakan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah, tapi Allah mengatakan wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang mau mengampuni kecuali siapa? Allah. Terus mau istighfar sama siapa? Mohon minta ampun kepada siapa? Dan siapa lagi yang mau mengampuni kalau bukan Allah? Allah yang Maha Pengampun. Jadi isyarat bahwasanya kamu kalau minta ampun segera minta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun karena Allah wa may yaghfiru dzunuba. Siapa yang mengampuni kalau bukan Allah? Dosa sebesar apapun. Kita manusia, ya kita punya masalah sama orang. Tidak usah jawab sama orang, sama kakak kita, sama adik kita, sama ibu kita, sama bapak kita. Kadang kita minta ampun aja kita malu-malu. Kita sudah minta ampun terkadang tidak langsung diampuni. Mau diampuni diomelin dulu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dosa sebesar apa duduk menangis sujud, Allah ampuni. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, melakukan fahisya, melakukan kezaliman. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan maksiat sementara mereka mengetahui akan hal tersebut. Ini dalil bahwasanya seorang ingin istighfar, dia harus meninggalkan dosa. Dia harus berhenti, ya, sehingga diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis kata Hafiz Ibnu Hajar tentang keutamaan istighfar dan dorongan untuk beristighfar, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis marfu, iblis berkata, "Ya Rabbi, la azalu ughwihim madamat arwahuhum fi ajsadihim." Kata iblis, "Ya Allah, aku senantiasa menyesatkan mereka selama ruh masih dalam jasad mereka." Allah mengatakan, "Wa izzati la azalu aghfir lahum mastaghfaruni." Demi keperkasaanku, aku akan senantiasa mengampuni mereka kalau mereka minta ampun kepadaku. Kau silakan menggoda mereka, aku pun senantiasa mengampuni jika mereka mohon ampun kepadaku. Ya. Kemudian dalam hadis juga, "Ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marrah." Tidaklah seorang selama dia tetap istighfar, maka tidak dikatakan dia kalau dia selama istighfar tidak dikatakan dia orang yang musir, yang senantiasa melakukan dosa. Selama dia istighfar, setiap maksiat istighfar, maka dia keluar dari ayat ini. Allah mengatakan walam yusirru, tidak terus-menerus. Orang yang berdosa istighfar tidak dikatakan dia terus-menerus berdosa. Kenapa? Setiap dia berdosa, dia senantiasa tutup dengan istighfar. Dan hadis yang terakhir sebagaimana akan dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, "Inna abdan adzaba dzamban." Ada seorang hamba melakukan dosa. Faqala Rabbi inni adnabtu dzamban faghfir li faghfara lah. Ya Allah, aku melakukan dosa, ampunilah aku. Maka Allah pun ampuni dia. Allah berkata, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan bisa menyiksa karena dosa. Kata Allah, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Lakukan yang kau kehendaki, selama kau minta ampun, Allah akan ampun engkau. Baik, mungkin kita sampai di sini saja. Adapun hadisnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang Sayyidul Istighfar. Nanti di semua mukadimah kita belum masuk pada hadis Sayyidul Istighfar karena itu butuh syarah. Waktunya tidak cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan. Tapi demikian saja para dokter apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.